Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Nadila dengan NIM 28026011151 kelas LHBA. Video ini dipersembahkan untuk memenuhi tema iklan Project Based Learning atau Building Pancasila di Nusantara University dengan judul Tantangan dan Strategi Peningkatan Akses serta Kualitas Pendidikan yang merupakan analisis implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4, yaitu pendidikan di Indonesia. Untuk profil dari saya sendiri, yaitu kita mulai ya dengan saat ini bekerja sebagai staf di Kementerian APR BPN tahun 2022 sampai dengan sekarang. Dimulai dari latar belakang berupa tantangan pendidikan yang ada di Indonesia, yang berawal dari tidak meratanya akses dan infrastruktur. Di perkotaan, sekolah-sekolah itu umumnya memiliki fasilitas yang cukup serta akses yang mudah diraih. Namun hal ini berbeda dengan di daerah terpencil. Banyak anak-anak yang masih kesulitan belajar karena minim sarana dan prasarana serta akses sekolah yang harus ditempuh dengan cukup jauh. Kemudian dari akses yang jauh inilah, baik murid maupun tenaga pendidik itu sendiri kesulitan mendapatkan fasilitas yang layak. Tenaga pendidik atau guru terpaksa mau tidak mau mengajar murid-murid di sekolah di luar kompetensi yang dimilikinya. Namun, tujuan mereka tetap mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sayangnya, niat baik tersebut mengakibatkan ada hal-hal yang tidak tersampaikan kepada murid akibat kompetensi guru yang tidak sesuai. Hal ini menurunkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Ini merupakan rumusan yang salah atau pertanyaan pokok dari tema kali ini, yaitu apakah tantangan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Kemudian, bagaimana peran pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan guru sebagai pelaku utama dalam pendidikan untuk mencapai tujuan SDGs nomor 4 di Indonesia? Selanjutnya, strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang? Selanjutnya, bagaimanakah teknologi mendukung pemerataan akses dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Terakhir, faktor apa saja yang memengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia? Hasil temuan dari wawancara yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, sarana belajar yang minim termasuk akses internet yang belum stabil, perangkat yang belum memadai, bahkan tidak semua orang memiliki perangkat yang kekinian, khususnya di daerah terpencil. Selanjutnya, ketersediaan sarana pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga masih sangat terbatas. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan sanitasinya belum sepenuhnya memadai untuk menunjang proses belajar mengajar yang sehat dan nyaman. Kemudian, lingkungan belajar di beberapa sekolah ini masih kurang kondusif, misalnya ruang kelas yang padat, fasilitas olahraga yang belum lengkap, dan kurangnya area bermain yang aman. Yang kedua, perbedaan latar belakang kompetensi guru menyebabkan kesenjangan kualitas antara guru di kota dan di daerah terpencil. Selanjutnya, yang ketiga, akses menuju sekolah yang terbatas. Banyak kita melihat ya di berita-berita itu anak-anak harus melewati jembatan gantung, melewati sungai atau danau, pakai klotok ya, atau berjalan puluhan kilometer. Dan contoh lainnya, selanjutnya keterbatasan biaya. Biaya pendidikan memang gratis, namun siswanya sendiri perlu ongkos, perlu jajannya, atau alat tulis yang sudah habis pakai. Memungkinkan banyak anak yang menjadi putus sekolah karena keterbatasan biaya penunjang pendidikan tersebut. Dari itu, solusi terbaik yang bisa ditawarkan adalah yang pertama, memberikan program blended training baik online maupun offline di daerah terpencil untuk meningkatkan kompetensi yang baik gitu ya dan teknologi dan gurunya itu sendiri. Yang kedua, mendorong program peer monitoring dan peer teaching antar guru di kota dan di daerah terpencil
untuk transfer pengetahuan dan keterampilan belajar mengajarnya. Yang ketiga, peran orang tua ini sangat mendukung ya kegiatan belajar mengajar untuk putra-putrinya, yaitu menyiapkan finansial yang tepat, mental yang terbaik, atau membersamai dalam proses belajar mengajar. Salah satunya mungkin atau secara mentalnya. Yang keempat ini menunjukkan dukungan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perpustakaan yang minim, laboratorium yang sederhana, atau fasilitas sanitasi dan olahraga seperti matras dan lain sebagainya. Yang kelima ini mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sederhana seperti radio pendidikan, proyektor yang portable, atau learning kit bagi sekolah yang belum punya akses internet yang memadai. Saya menyadari ya bahwa di daerah perkotaan, anak-anak ini relatif mudah mendapatkan sekolah dengan fasilitas yang memadai. Sedangkan di daerah terpencil, sekolah ini masih kadang kekurangan guru, sarana bahkan jaringan internet. Ketimpangan ini membuat kualitas belajar mengajar menjadi tidak sama untuk setiap anaknya. Menurut saya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil untuk membantu menginspirasi dan membuka kesempatan bagi orang lain untuk belajar. Refleksi ini membuat saya semakin yakin bahwa pendidikan yang baik bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal dari hati, kemauan bersama untuk menjaga kualitas dan membuka pintu masa depan bagi setiap anak, khususnya di Indonesia ya. Itu saja dari saya.